Project. Buka jalan masa depan, podcast singkat yang bakal membahas hal penting banget, yaitu tentang karir. Bersama aku, Grace Angela Sitanggang. Dan juga artis temu orang yang bakal nemenin kalian ngobrol bareng 3 narasumber kece kita pada hari ini. Yuk langsung aja kita kenalan. Nah, langsung aja kita undang 3 narasumber kita. Sebelumnya aku mau minta kalian semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, boleh ya? Boleh. Dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Azatika. Dan saya Hilary Hezibia Sirait. Dan saya Dwitia Febriana. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira apa kesebutan kalian laki-laki ini? Oke, itu menjawab ya. Kalau kesibukan saya sendiri, sekarang tuh lagi sibuk di tempat konselor. Kebetulan saya seorang konselor. Selanjutnya, kalau saya itu saya sebagai seorang jaksa, di mana di sini saya mengurus perkara-perkara. Jadi itu kesibukan saya sendiri. Kalau saya itu bekerja di sebuah bank menjadi analisis keuangan. Selanjutnya, aku mau nanya nih ke kalian semua, kira-kira kalian ada, menurut kalian nih, dengan karir yang kalian jalani sekarang itu sesuai dengan minat bakat kalian atau tidak? Silakan. Kalau saya sendiri, alhamdulillah menurut saya sesuai. Kebetulan saya punya minat di bagian sosial ya. Jadi kayak antara hubungan gitu kan, hubungan saya dengan orang lain. Jadi makanya saya memutus untuk memilih menjadi seorang konselor. Selanjutnya, Baik, kalau saya sendiri rasa saya tuh sesuai gitu dengan minat bakat saya ke karir yang sedang saya jalani sekarang, dimana dari dulu memang saya menyukai hukum gitu, bagian hukum negara kita, jadi sesuai dengan karir saya sendiri. Kalau saya sendiri ini sangat berbeda dengan teman-teman yang lain karena karir saya sekarang ini sama sekali tidak relevan atau tidak cocok dengan minat dan bakat saya. Karena jujur saya lebih menyukai memasak di bidang tata boga seperti jurusan saya dulu sebelum kuliah, namun saya berkarir di bidang keuangan. nah selanjutnya aku mau nanya juga nih, kira-kira setelah kalian menjalani ini, dulunya itu kalian ada nggak menjalani atau mengikuti konseling karir gitu? Mulai dari sana. Kebetulan dulu saya SMA itu sebelum melanjutkan ke bangku perkuliahan, saya ada melakukan konseling karir bersama guru BK saya dulu di sekolah, sehingga ada bimbingan saya minat dan bakat saya nih, kira-kira mau ambil jurusan apa, kalau di universitas mana, terus nanti saya kerja jadi apa, seperti itu, hingga mungkin plan saya ke depan terarah gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Baik, kalau saya sendiri itu saya tidak ada mengikuti konseling karir, dikarenakan saya itu udah kayak memang udah minat gitu dari awal, bahwasanya saya tuh pengennya ke hukum gitu, dan orang tua juga sebagai salah satu support saya untuk ke hukum ini. Jadi ya nggak tanpa konseling karir juga ya minat dan bakat saya ini tercapai gitu. terima kasih. Jadi saya di sini mempunyai kesalahan di masa lalu karena saya dulu ketika selesai sekolah menengah atas, saya tidak bertanya mengenai karir kepada guru ataupun konselor karir di sekolah saya, dan itu menjadi kesalahan saya di masa ini, karena seperti yang kita tahu bahwa saya bekerja di bidang yang tidak sama sekali tidak cocok dengan jurusan saya. Wah, menarik sekali ya pengalaman kalian. Jadi sepertinya kita bakal buka satu-satu ini ya. Tapi kita mulai dari saudari Aza dulu ya. Untuk saudari Aza, kamu kan pernah mengikuti yang namanya konseling karir ya. Dan menurut kamu bagaimana sih pengalaman kamu sebagai seorang yang pernah mengikuti konseling karir? Pengalaman saya, jadi kebetulan dulu saya SMA itu kesulitan gitu mau nentuin kuliah di mana, ambil jurusan apa gitu, terus sama peluang kerjanya itu kemana gitu kan.
Jadi hingga akhirnya kebetulan di sekolah saya ada jadwal untuk konseling. Di situ saya ambil pas waktu jadwal saya ambil jadwal itu, saya izin juga ke guru mata pelajaran. Kemudian kebetulan juga kami ada melakukan tes minat bakat, sehingga sudah ada nih pemetaan antara minat dan bakat saya gitu. Akhirnya saya melakukan konseling dengan guru BK saya, di mana kebetulan saya tinggi di bagian sosial, minat dan bakat saya banyak tinggi di bagian sosial gitu. Jadi guru saya menyarankan gimana kalau kamu mengambil jurusan ini saja, terus nanti kamu bakalan universitas ini, kemudian peluang kerjanya atau proker kerjanya itu kesini gitu. Dan akhirnya saya memilih sebagai seorang konselor dan mengambil jurusan bidang konseling satunya. Nah, berarti konseling karir itu sangat berpengaruh gitu. Nah, selanjutnya aku yang bertanya ini, kira-kira apa wawasan yang paling berharga ketika kamu mengikuti konseling karir? Wawasannya ya pasti akhirnya saya tahu bahwa minat saya ini, kemudian bakat saya ini, ternyata nyambungnya ke sini gitu. Sehingga ketika saya kuliah, saya menikmati gitu kuliah saya, nggak ketar-ketir gitu kan. Mungkin kebanyakan beberapa anak atau mahasiswa yang kita lihat sekarang ini gitu, dia di satu jurusan yang ternyata nggak minat dan bakat dia, sehingga dia tidak menikmati proses perkuliahan itu gitu. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Aja. Selanjutnya kita akan beralih ke saudari Hillary. Nah, di sini kamu kan mengatakan nih kalau misalnya karir kamu dan minat bakat kamu itu sesuai. Awalnya tuh kok bisa sih kamu tahu itu sesuai dengan minat bakat kamu, karir kamu itu? Baik, terima kasih. Di sini pertama kali saya mengenali bahwa minat bakat saya itu ke arah hukum. Itu yang pertama, dari kecil itu saya memang kayak sering diajarin untuk bersosial gitu, kayak sama teman-teman gitu. Maksudnya sering jadi pemimpin gitu di tengah-tengah pertemanan gitu. Mulai dari kecil tuh. Jadi mungkin dibarengi juga dengan cara saya berbicara atau public speaking saya, itu membuat ya di hukum itu kan sangat diperlukan itu pertama kali public speaking kita, baru yang terakhir itu pengetahuan ataupun wawasan kita mengenai hal hukum gitu. Jadi di situ orang tua saya juga langsung bisa menyimpulkan, karena dari kecil kegiatan saya itu ataupun bakat saya itu seperti itu. Jadi kamu cocoknya ini di hukum deh gitu, nanti kuliahnya ambil di hukum aja. Jadi aku berpikir kayak cocok nih gitu kan, cocok nih untuk ke hukum gitu. Udah ada juga kayak itu salah satu bantuan lah agar kita bisa mengetahui di mana minat bakat kita gitu. Jadi saya nggak perlu lagi nyari jurusan apa lagi yang mau saya pilih selain hukum gitu. Dan ya ini tercapailah hukumnya, tercapailah cita-cita saya menjadi seorang penegak hukum. Nah, ceritanya bagus ya, terus itu tanpa bantuan. Kira-kira itu kan keputusan sendiri karirnya. Kira-kira apa tantangan yang saudari Hillary itu hadapi ketika memilih karir itu sendiri tanpa bantuan konseling karir? Jadi mungkin tantangannya itu kayak ya, ini tantangannya tadi karena kita nggak mengikuti konseling karir gitu. Jadi apa tantangan yang kira-kira lebih dalam memilih karir? Ya, dulu memang agak bingung sih, karena kan ini hanya sekedar kayak hanya orang tua aja yang bilang masuk ini, cuman kan itu belum dites gitu. Seperti yang tadi saudari aja, itu dites bahwa di sini minatnya bakat itu. Kok saya sekedar kayak semata-mata hanya nengok kegiatan saya waktu kecil aja apa yang saya lakuin, baru bisa orang tua saya menyimpulkan bahwasanya saya itu ke hukum gitu. Ya itu tantangannya tadi. Jadi saya kayak ya kurang mengetahui sih apakah saya betul di sini hanya yang memperkuat saya untuk kuliah di hukum itu hanya dorongan orang tua aja, tapi belum tahu saya sebenarnya minat saya itu atau bakat saya itu di hukum gitu. Mungkin bisa jadi yang lain gitu. Jadi sempat ada keraguan ya? Sempat juga
kesempatan untuk mengulang waktu, apakah kamu akan memilih mencoba menjalani konseling karir atau tetap pada pendirian kamu tidak hanya mengikuti arahan dari orang tua? Kalau saya sendiri sih, kalau bisa diulang waktu, saya pengen ikut konseling karir karena itu mungkin bermanfaat banget gitu bagi saya. Saya di situ tahu minat saya itu di mana, apakah di bagian hukum ini itu tingkat persennya tinggi nggak atau rendah nggak, itu mungkin ada, mungkin bisa juga tinggi, bisa juga rendah. Jadi saya lebih efektif lagi gitu. Saya pengen gitu kalau ada konseling karir, saya ingin mengikutinya. Oh, bagus ya ceritanya. Nah, selanjutnya kita beralih dulu nih ke narasumber kita yang ketiga. Kira-kira kenapa kamu dapat memilih jalur karir yang nggak sesuai sama minat dan bakat kamu? Yang pertama tuh sudah pasti jenjang atau stabilitas karir yang jelas, karena bekerja di firm ini sudah pasti karirnya dan stabilitas ekonominya itu jelas. Nah kemudian itu saat memilih karir sudah pasti kita memikirkan gaji ya, karena gaji yang sesuai akan membuat stabilitas karir saya juga sesuai dengan keinginan saya gitu. Kemudian alasan saya mungkin juga ada teman-teman atau saran-saran dari keluarga setelah saya selesai kuliah itu karir apa sih yang akan saya pilih. Oke, selanjutnya aku menanya nih, pilihan karir kamu dan minat bakat kamu itu kan tidak sesuai. Jadi aku mau nanya, apa sih dampak yang kamu terima setelah menjalani itu? Banyak ya, apalagi dampak negatifnya. Udah pasti kita tuh harus adaptasi dengan pekerjaan ini gitu, apalagi ini tidak sesuai dengan jurusan saya. Namun karena saya berusaha untuk belajar dan terpaksa mungkin, jadi saya menerima ilmu-ilmu baru dari adaptasi ini. Wah, bagus ya. Selanjutnya kalau kira-kira nih kalau ulang waktu atau sekarang nih, kira-kira pesan apa yang bakal kamu kasih ke diri kamu sendiri waktu dulu sebelum memulai karir ini? Kepada Diki dan Mira Putri, harusnya kamu itu memilih karir yang sesuai dengan minat dan bakat kamu agar kamu menyukai pekerjaan kamu, bukan bekerja karena Itu bisa jadi pesan buat teman-teman semua yang mungkin pilihan karir, yang mungkin bingung untuk memilih karir yang akan datang. Selanjutnya saya ingin kembali ke saudari Aza. Pertanyaan saya tuh, tips apa sih yang bisa kamu kasih ke teman-teman yang nonton yang mungkin ragu untuk mengikuti konseling karir? Ya, selain yang nonton juga ada juga teman kita ini yang jadi contoh nyata yang teman kita. Ya, untuk tipsnya mungkin teman-teman, saran saya langkah baiknya ketika teman-teman ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu, mungkin jangankan SMA ke kuliah, dari SMP ke SMA aja, kalau bisa itu sudah melakukan konseling karir. Agar apa nih, misalnya nih SMP ke SMA, udah tahu nih SMA kira-kira bakat kita itu di IPA atau di IPS ya gitu, di sains kah atau di teknik kah gitu, sehingga kita bisa menempatkan diri di SMA atau di SMK gitu. Kemudian selanjutnya untuk lebih penting tuh kuliah juga. Jadi pas sudah nanti mau kuliah juga kita penting tahu minat bakat kita. Kita perlu konseling karir dengan guru BK atau konselor di sekitar kita. Agar apa? Agar ketika kita bekerja atau kuliah kita menikmati apa yang kita posisikan itu gitu. Seperti itu. Wah, sangat menginspirasi sekali ya cerita-cerita narasumber kita pada hari ini. Nah, kami juga berdua terima kasih untuk narasumber kita, ada Aza, Nurani, dan Lydia, atas cerita inspirasinya yang sangat menginspirasi dan mungkin bisa menjadi tips untuk teman-teman semua di rumah. Dan buat kamu yang dengerin, Stay tune terus di Karir Chat, buka jalan masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya.